Keempat indera selanjutnya adalah kulit. Jika kita ingin mengetahui permukaan sebuah benda, kasar ataupun halus, maka kita merabanya dengan kulit kita. Begitupun dengan sebuah benda yang panas atau dingin, kita memegangnya dengan kulit. Jadi kulit sebagai indera peraba. Fungsi lain dari kulit selain sebagai indera peraba, yaitu sebagai pelindung tubuh manusia. Seperti yang kita tahu bahwa tubuh manusia dilapisi oleh kulit. Bagaimana jika tubuh kita tidak dilapisi kulit? Maka daging-daging manusia akan terlihat dari luar. Akan sangat menyeramkan. Karena itulah tubuh kita dilapisi kulit untuk melindungi bagian-bagian dalam dari manusia. Inilah beberapa fungsi dari kulit. Terdiri dari apa sajakah kulit manusia? Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan epidermis adalah lapisan paling luar dari kulit. Lapisan dermis adalah lapisan yang lebih dalam, sedangkan lapisan hipodermis adalah lapisan yang paling dalam dari kulit. Lapisan epidermis adalah lapisan yang disusun dari kulit ari. Lapisan Malpighi, kulit ari merupakan lapisan paling luar dari kulit, yaitu bersel-sel mati, di mana sel-sel ini akan mudah terkelupas. Dan jika sel-sel tersebut terkelupas, maka sel-sel tersebut akan digantikan oleh sel-sel yang ada di bawahnya. Kulit ari mencegah bakteri masuk dan mencegah penguapan air dari tubuh manusia. Sedangkan lapisan Malpighi berisi sel-sel yang hidup, di mana sel-sel yang hidup akan menggantikan sel-sel mati, yaitu kulit ari yang terkelupas. Jadi kulit ari yang terkelupas akan digantikan oleh sel-sel dari lapisan Malpighi. Inilah bagian terluar dari lapisan epidermis. Selain lapisan kulit ari dan lapisan Malpighi, pada lapisan kulit terluar atau epidermis akan muncul juga rambut-rambut, dan di permukaan kulit akan terdapat pori-pori kulit. Kemudian untuk lapisan dermis, jika kita lihat pada gambar ini adalah saraf-saraf yang kemudian berbelok dan akan muncul ujung-ujung saraf yang disebut dengan ujung saraf raba. Pada ujung saraf inilah akan terjadi rangsangan berupa sentuhan atau rasa sakit yang diterima, dan kemudian dibawa ke otak. Bagian lain selain ujung saraf raba, terdapat bagian lain yaitu kelenjar minyak. Tubuh kita kadang-kadang mengeluarkan keringat. Ketika tubuh kita panas, untuk kembali mendinginkan tubuh yaitu dengan mengeluarkan keringat. Keringat diproduksi oleh kelenjar keringat. Disinilah pososo dari kelenjar keringat dilapiskan. Di lapisan dermis juga terdapat pembuluh darah. Jadi pada lapisan dermis terdapat ujung saraf peraba, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan pembuluh darah. Untuk lapisan hipodermis terdapat jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi untuk menghangatkan tubuh manusia. Jika tidak ada jaringan lemak, maka tubuh kita akan mudah kedinginan.
Jaringan lemak inilah yang membuat tubuh kita terasa hangat. Bagaimana cara kita merasakan sebuah benda terasa kasar atau halus, atau bahkan panas atau dingin? Atau mungkin jika kita terkena pukulan akan merasa sakit? Prosesnya yaitu rangsangan yang berupa rasa panas, dingin, tekanan atau nyeri akan diterima oleh kulit, di mana kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba yang disebut dengan reseptor, yaitu yang akan membawa rangsangan ke otak. Jika kita lihat dari lapisan kulit, seperti yang kita ketahui bahwa pada bagian dermis dari kulit terdapat ujung-ujung saraf peraba. Ujung-ujung inilah sebagai reseptor yang akan menerima rangsangan dan meneruskannya ke otak. Jadi, setiap ujung sarafnya berbeda. Jika misalnya ujung saraf ini sebagai reseptor rasa nyeri dan ujung saraf ini sebagai reseptor rasa dingin, dan mungkin ujung saraf ini sebagai reseptor rasa lembut, dan lain sebagainya. Masing-masing dari reseptor ini akan membawa rangsangannya ke otak. Pada otak akan diproses dan kemudian akan merespon apa yang kita rasakan. Misalnya jika rangsangannya berupa panas, maka kita akan menjauhi panas tersebut. Jika rangsangannya berupa sakit, maka otak akan berusaha bagaimana cara kita menghindari rasa sakit itu lebih lanjut. Inilah proses di mana kita dapat merasakan sesuatu dengan cara meraba dengan kulit kita. Apa sajakah kelainan yang terjadi pada kulit kita? Kulit adalah bagian terluar dari tubuh kita, sehingga selalu berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu, mudah terluka atau penyakit lainnya. Kelainan pada kulit yang pertama yaitu jerawat. Jerawat paling mudah menyerang wajah, leher, punggung, dan dada. Ini diakibatkan dengan ketidakseimbangan hormon manusia, dan karena kulit yang kotor, biasanya anak-anak yang akan menginjak remaja rentan terhadap jerawat karena ketidakseimbangan pada hormon. Orang yang jarang mencuci muka atau mencuci kulitnya akan mudah terserang jerawat. Kelainan selanjutnya adalah panu. Panu diakibatkan adanya jamur-jamur yang menempel pada kulit. Biasanya panu akan tampak sebagai bercak atau bulatan putih pada kulit dan disertai dengan gatal-gatal. Panu terjadi pada orang yang tidak bisa menjaga kebersihan kulitnya. Kelainan selanjutnya adalah kadas. Penyebabnya sama seperti panu, tetapi memiliki indikasi yang berbeda, di mana jika panu adalah bercak atau bulatan putih disertai dengan gatal, sedangkan kadas bulatan putih bersisik dan mengakibatkan rasa gatal. Inilah beberapa kelainan yang terjadi pada kulit.